Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kebaktian kenaikan Yesus Kristus di saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Mengawali kebaktian saat ini, Kamis 26 Mei 2022, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pimpinan kebaktian. Kebaktian di saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Nyonya CH Filmditi dengan panduan tata kebaktian kenaikan Yesus Kristus. 2. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 10 dan Markus 16 ayat 19 sampai 20. 3. Nyanyian persiapan kebaktian Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 dan 5. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat berkebaktian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhanku Yesus, Raja alam raya. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bahkan. Apa yang indah dalam dunia? Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita mulai. Bersukacitalah hai seluruh umat Tuhan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan adalah tempat berlindung. Ia meluputkan umatnya dari segala bahaya dan menyatakan keadilan bagi seluruh ciptaannya. Terpujilah Tuhan, gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan yang memberi keselamatan. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan dilakukan kepadanya. Dimuliakanlah Yesus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Yang diteguhkan oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-baginya menurut kehendaknya. Terpujilah Roh Kudus yang menuntun kami menjadi saksi Kristus. Maka kebaktian kenaikan Yesus Kristus ke sorga saat ini didasarkan dalam nama Allah Bapa
Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahteranya menyertai jemaat. Damai sejahteranya menyertaimu juga. Amin ya amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita angkat pujian bersama dari Kidung Jemaat 222 bagian B, bait 1 dan 7. Agungkan kuasa namanya. Hai bangsa-bangsa dunia. Hai bangsa-bangsa dunia, sekarang bertelut. Akui kerajaannya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudari, marilah dengan kerendahan hati kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa-dosa kita kepadanya. Ya Tuhan, ya Allah kami datang mengaku dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mengaku bahwa seringkali kami lalai dan tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Di tengah berbagai persoalan hidup yang kami hadapi, kami mengaku bahwa kami lebih sering mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar kepada kuasa-Mu, ya Tuhan. Rasa angkuh dan sombong terkadang membuat relasi dengan sesama bahkan dengan ciptaan-Mu yang lain menjadi hancur. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami pun mengaku bahwa kami belum mampu menjadi abdi-Mu yang setia dalam melakukan tugas panggilan dan kesaksian di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Ampunilah kami Tuhan dan layakkanlah kami. Jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29 ayat pertama dan ayatnya yang kedua. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku. Ku bawa dosa
Jemaat kekasih, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa dan kesalahannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dan dengarlah petunjuk hidup baru. Hendaklah setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah hidup sesuai dengan perintah-perintahnya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 40, bait 1 dan 4. Ajaib benar. Jemaat Tuhan, kita ada di dalam pelayanan firman Tuhan. Mendahulunya mari kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, mampukanlah kami untuk membaca Alkitab dan mengerti pemberitaan firman-Mu, serta melakukannya dalam hidup kami. Amin. Pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada kebaktian di pagi ini terdapat pada Mazmur 47, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dan Markus 16, ayat 19 dan 20. Mazmur 47, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10, yang berbunyi demikian. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah, bermazmurlah bagi Raja kita, bermazmurlah, sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermazmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus.
para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Bacaan yang kedua, Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Hari ini seluruh umat Kristiani ada dalam sukacita bersama. Bahkan Bapak, Ibu, dan saya bersyukur bahwa ada karya Tuhan yang Tuhan Allah buat bagi kita semua, sehingga kita diselamatkan dan menikmati hidup yang penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Terkadang kita semua memahami bahwa perayaan Natal itu saja yang sangat penting, apalagi di tanggal 24 malam. Itu perayaan yang memang benar-benar semua orang bersuka cita. Baju baru semua, bahkan sampai di gereja itu majelis jemaat pada bingung untuk mencari kursi. Padahal Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini juga adalah peristiwa gereja yang penting yang kita pahami. Bahwa kalau Tuhan tidak naik ke sorga, kita tidak akan mendapatkan tempat di sorga. Dan ini yang mesti Bapak, Ibu, dan saya pahami, bahwa peristiwa-peristiwa sejarah, mulai dari Yesus lahir, pelayanan Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, bahkan kenaikan Yesus dan pencurahan Roh Kudus adalah merupakan bingkai sejarah yang membuat kita pahami bahwa semua ini dilakukan oleh Yesus hanyalah untuk keselamatan kita. Jadi jangan kita berpikir Natal saja kita datang bersukaria menyambut kedatangan Yesus. Tetapi mestinya kita juga memahami bahwa kenaikan Tuhan Yesus ini adalah merupakan peristiwa yang penting. Peristiwa Allah, karya Allah untuk dunia ini. Dan kita tidak perlu meragukan peristiwa kenaikan Yesus. Kenaikan Yesus ini bukan dongeng, 1001 dongeng. Cerita orang tatua untuk anak-anak, atau seperti cerita Aladin yang dia naik karpet merah. Bukan Bapak Ibu, bukan cerita dongeng, tetapi ini fakta yang orang saksikan bahwa Yesus itu benar-benar terangkat ke sorga, naik ke sorga. Dan para murid adalah saksi mata. Bukan saksi bisu, tetapi saksi mata. Dan lewat kenaikan Yesus, 10 hari kemudian mereka mendapatkan kuasa, penghibur, kekuatan. Dengan sukacita mereka pergi memberitakan Injil. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya tema sentral
dalam peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini adalah kenaikan Yesus meneguhkan tugas kesaksian. Apa itu tugas kesaksian Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu saudara-saudari memahami tentang kesaksian, tentang Yesus yang mati, yang bangkit, yang terangkat ke sorga. Itu yang mesti kita lakukan. Kita harus bersaksi benar-benar siapa itu Yesus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika dengan semangat kita memberitakan siapa itu Yesus, maka kita tetap punya keyakinan bahwa ada kekuatan. Ada kekuatan yang senantiasa menolong Bapak Ibu dan saya. Ada kekuatan yang memberikan kita untuk bagaimana kita berani bersuara memberitakan Injil sama dengan para murid. Mereka tidak takut Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membaca sejarah pekabaran Injil para rasul, itu sampai pada akhirnya mereka dibunuh. Petrus itu disalibkan terbalik. Semua yang mereka lakukan hanyalah untuk menjadi saksi. Dan oleh sebab itu, dalam peristiwa perayaan kenaikan Tuhan Yesus, kita diingatkan untuk bagaimana kita tetap menjadi saksi. Menjadi saksi untuk dunia ini. Bahwa Yesus yang terangkat ke sorga itu adalah Raja. Raja yang memerintah di bumi dan di sorga. Raja yang punya kuasa dan tidak ada kuasa apapun di dunia ini yang bisa tertandingi dengan kuasa Yesus. Dan kita bersyukur, kita mengimani Raja itu. Kita mengimani Yesus. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita mengimani itu semua, mari kita berpegang teguh menjalankan tugas amanat. Tugas pelayanan ini, apapun tantangan, apapun rintangan yang kita hadapi, mari kita berani bersaksi tentang siapa itu Yesus. Kemarin-kemarin Bapak Ibu lagi tren. Mungkin Bapak Ibu yang sering buka YouTube, ya, ada tren sekarang, ada lagu Tuhan Yesus tidak berubah, ya. Kalau lagu-lagu itu pasti Bapak Ibu ingat masa kecil. Ya, anak-anak sekolah minggu biasa di sekolah minggu menyanyikan lagu itu. Adik-adik ada? Ada. Ya, Tuhan Yesus tidak berubah. Mari kita memberitakan Yesus yang tidak pernah berubah itu dalam bentuk apapun. Dan sekarang dia sudah menjadi booming. Lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Yesus menjadi Raja bukan saja di sorga, tetapi di bumi. Alam ciptaan ini dia menjadi Raja. Di sorga pun juga Yesus menjadi Raja. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut dalam memberitakan siapa itu Yesus yang sudah di sorga. Dan menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat dunia ini. Dan mari kita pergi memberitakan bahwa juru selamat itu telah menyediakan tempat bagi kita. Jangan kita takut. Untuk apa Bapak Ibu dan Beta takut?
walaupun ketong difitnah dalam memberitakan Injil, walaupun katong dihadang, walaupun Bapak Ibu deng beta dihina, diolok-olok, dicaci maki. Mari kita belajar dari apa yang Yesus lakukan. Ketika dia dihina, diolok, dicaci maki, Yesus berdoa. Bapak, Ibu, dan saya pun juga harus sama seperti itu. Mari kita berdoa, meminta kekuatan Tuhan untuk kita bisa menjalankan tugas kesaksian ini. Dan untuk menjalankan tugas ini, jangan patah semangat. Jangan loyo Bapak Ibu, tetapi mari kita dengan sukacita, sama dengan bangsa Israel, sama dengan kelompok yang memimpin ibadah melayani Tuhan di bait Allah, Bani Korah. Mereka melayani Tuhan, menyanyi sebagai pemimpin puji-pujian di bait Allah. Bacaan kita Mazmur 47 ayat 1 sampai dengan 10. Kelompok kecil ini, mereka berani menyampaikan siapa itu Allah, siapa itu Raja yang telah naik ke sorga. Mereka bisa menyanyikan itu dengan sukacita, walaupun mereka saat itu dikepung oleh tentara Asyur yang punya kekuatan yang dahsyat. Mereka tahu bahwa ada Tuhan yang akan menolong bangsa Israel. Dan ketika mereka datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan mereka ingin menjadi saksi untuk nama Tuhan, maka Tuhan pun bertindak menghancurkan, membunuh bangsa Asyur. Raja Sanherib itu dengan segala kekuatan kemiliterannya. Dan sebagai tanda sukacita, Bani Korah sesuai dengan bacaan firman di hari ini, mereka bernyanyi, mereka bersukacita, bahkan mereka menjadi saksi bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang senantiasa menolong mereka. Dan mereka menjadi saksi, mengungkapkan isi hati mereka itu lewat puji-pujian. Dalam ayatnya yang kedua dikatakan Bapak Ibu, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, aluk-alukanlah Allah dengan sorak-sorai. Pemazmur mau katakan bahwa dalam hidup ini mari kita tetap bersukacita. Kita harus bersorak-sorai, kita harus bertepuk tangan memuji Tuhan. Tapi terkadang Bapak Ibu, dalam kita punya kehidupan, kita sering tepuk tangan untuk orang-orang yang mungkin kita anggap dia hebat. Terkadang kita tepuk tangan itu kepada orang-orang yang menurut kita dia pandai berbicara. Dia hebat mengemukakan pendapatnya. Terkadang kita bertepuk tangan karena kita menganggap orang itu berhasil. Tetapi kita lupa Bapak Ibu, bahwa semestinya Bapak Ibu dan saya bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita harus bertepuk tangan untuk Tuhan sama dengan Bani Korah ini. Mereka bernyanyi, angkat puji-pujian, bertepuk tangan untuk Tuhan. Karena Tuhan itu hebat. Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu bisa merubah segala sesuatu
yang menurut mereka tidak bisa, itu bisa terjadi. Pemazmur katakan, bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah bagi Raja. Itu yang dikatakan lewat firman Tuhan di saat ini. Kenapa kita bermazmur? Kenapa kita bersorak-sorai dan bertepuk tangan? Karena di dalam ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-8, Ia telah naik dan menjadi Raja. Naik kemana Bapak Ibu? Bukan naik ke atas bumbungan rumah, tetapi naik ke sorga. Mari Bapak Ibu, lewat peristiwa ini kita tetap punya semangat untuk memberitakan Injil. Lukas 16 ayatnya yang ke-20 sangat jelas memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa ketika Yesus naik ke sorga ada harapan. Pergilah dan beritakanlah Injil ke seluruh penjuru. Dan dilanjutkan lagi, Tuhan bekerja dan meneguhkan firman itu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu ragu. Kalau ada masalah Bapak Ibu, mari ketong datang kepada Raja, yaitu Yesus. Kalau ada ancaman, jangan takut. Percaya bahwa Raja yang telah naik ke sorga itu akan memberikan bantuan dengan kekuatan Roh Kudus. Kita tidak perlu takut. Sesulit apapun hidup ini Bapak Ibu, mari kita datang dan berserah kepada Yesus. Raja yang punya kuasa. Raja yang telah naik ke sorga, menyediakan tempat bagi Bapak Ibu dan saya. Memberikan harapan bahwa iman yang Bapak Ibu dan saya imani saat ini tidak akan sia-sia. Asalkan Bapak Ibu kita mau memberitakan Injil sesuai dengan firman Tuhan di dalam ayatnya yang ke-20. Beritakanlah Injil. Karena disitulah ketika kita memberitakan Injil ada tanda-tanda yang Tuhan berikan. Tanda-tanda penyertaan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita datang beribadah, kita dengar firman. Tapi kalau kita belum diberkati, percuma Bapak Ibu. Ada yang punya pandangan, ya, orang-orang Kristen modern saat ini berpikir begini. Yang penting Ibu Pendeta, kita dengar firman, kita kasih persembahan, kita pulang. Berkat itu tidak perlu. Pengutusan itu tidak perlu Bapak Ibu. Hari ini saya mau katakan untuk Bapak Ibu, kalau mau menjadi saksi, ada pengutusan, ada berkat, itulah merupakan tanda-tanda penyertaan Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Makanya sebelum kita menyelesaikan ibadah, dimanapun Bapak Ibu dan saya lakukan ibadah, ada yang namanya berkat. Berkat itu adalah tanda penyertaan untuk Bapak Ibu dan saya menjalankan tugas pelayanan, menjalankan misi yang Tuhan berikan, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Tuhan tolong kita semua. Amin.
Jemaat saya persilakan berdiri dan mari kita sama-sama mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kubur. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Vokal grup laki-laki kenanga dipersilahkan untuk memuji Tuhan. Baringkan aku di padang rumput hijau, membimbingku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, menuntun ke jalan yang benar. Karena namanya, walau ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu menghiburku. Kau menyegarkan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Oh, oh, Kau urapi kepalaku dengan minyak, biarlah ku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
menuntun ke jalan yang benar. Karena namanya, walau ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu menghiburku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Oh, oh. Kau urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dan berjalan, sebab Engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu menghiburku. Kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Oh, oh. Kau urapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka mengikutiku seumur hidupku. Dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jemaat yang diberkati Tuhan, tiba saat untuk kita memberikan persembahan syukur di saat ini. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Persembahan diberikan, kami memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 289 ayat yang pertama dan seterusnya. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuayannya yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera
Tuhan putramu supaya dunia ditebus. Kau merelakan putramu supaya dunia ditebus. Dengannya kurnia penuh yang kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang kekal yang kau beri. Hilanglah harta yang fana, yang kami cari hanyalah Hilanglah harta yang fana, yang kami cari hanyalah harta sorgawi yang kekal yang kau beri. pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asal. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang kau terima itulah yang kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benar yang kau beri. Kita kembali ke ayat yang pertama. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh besar karunia yang kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah.
merelakan putramu. merelakan putramu supaya dunia ditebus dengannya pun Dia baru telah Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. tidak terbalas kurnia sang dosa dunia. Tidak terbalas kurnia ampunan dosa dunia dan pengharapan yang bakal yang Kau beri. Hilang harta yang fana yang kami cari hanya. Hilanglah Jemaat harta diundang berdiri. yang fana yang kami cari hanyalah harta sorgawi yang bakal yang Kau beri. Kami berdoa. Syukur, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Atas penyertaan-Mu di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Kami ada lagi di kebaktian di pagi ini ya Tuhan. Kami memberikan persembahan syukur yang kami bawa dari kehidupan masing-masing kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, terima dan berkati semua persembahan yang kami berikan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami bersyukur kepadamu di hari ini dalam mensyukuri kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami merasakan sukacita atas kekuatan anugerah bahkan nafas kehidupan yang Bapa berikan bagi kami. Sehingga sampai saat ini kami boleh ada dan menikmati berkat-Mu. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu selama hidup kami. Banyak yang sudah Bapa lakukan bagi kami untuk tetap ada dan menjadi saksi untuk kemuliaan nama-Mu. Dan oleh sebab itu Bapa, ketika di hari ini kami ada dan menikmati sukacita ini, kami keluar, kami akan menjadi saksi sesuai dengan tekad kami, bahwa apapun yang kami hadapi, tantangan seberat apapun yang ada di depan kami tetap maju, melangkah dengan berharap kepadamu ya Bapa.
supaya kami tetap kuat untuk menjalankan amanat agung ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, di dalam hidup kami setiap saat, kami mohon kiranya Bapa mau lengkapi kami dengan kuasa-Mu, supaya kami menjadi saksi untuk kehidupan kami secara pribadi. Kami menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan keluarga kami. Kami akan menjadi saksi di lingkungan sekitar kami. Kami akan menjadi saksi untuk orang-orang yang membenci kami sekalipun. Kami akan tetap menjadi saksi ketika Tuhan memberikan kami pekerjaan dan yang lebih lagi dalam melayani Tuhan di dalam jemaat ini Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berjalanlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Di saat ini kami datang di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami pun juga menaikkan segala doa-doa dan harapan kami kepadamu. Kami yang saat ini bergumul dengan kehidupan keluarga-keluarga kami. Kami yang saat ini bergumul dengan masalah-masalah ekonomi kami. Masalah-masalah yang membuat kami seakan-akan kami tidak mampu lagi Tuhan. Di bawah kaki salib-Mu, kami serahkan semua pergumulan kami ini. Kami yang saat ini bergumul dengan anak-anak kami, yang saat ini mungkin belum mendapatkan perguruan-perguruan tinggi ketika mereka mengajukan lamaran mereka. Tuhan buka jalan bagi anak-anak kami supaya mereka diberikan kesempatan untuk belajar pada perguruan tinggi. Bahkan anak-anak kami yang ada pada jenjang sekolah menengah pertama yang akan melanjutkan pada jenjang SMA, SMK, dan juga sekolah dasar yang akan melanjutkan pada jenjang sekolah menengah pertama. Tuhan, Engkau tahu semua lembaga pendidikan yang ada di kota Ambon ini adalah lembaga pendidikan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, siapkanlah hati anak-anak kami supaya mereka masuk, mereka ada di tempat di mana Tuhan izinkan. Mereka akan berproses untuk pembentukan karakter, pembentukan iman mereka, bahkan lebih daripada itu akan menjadi bekal bagi anak-anak kami ketika mereka ada dalam bangku pendidikan mereka. Anak-anak kami yang sementara ini pada tingkat kelas 1 dan kelas 2, pada jenjang SMP dan SMA, SMK, dan kelas 1 sampai kelas 5 pada jenjang sekolah dasar. Mereka juga ada dalam persiapan-persiapan untuk mengikuti ujian akhir semester. Mari Tuhan, lengkapilah anak-anak kami ini supaya mereka dapat mengingat kembali semua yang telah diajarkan oleh para guru bahkan ketika ada di rumah Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan anak-anak kami yang sementara ini ada di dalam mencari-cari pekerjaan. Tuhan, buka lapangan pekerjaan bagi mereka supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan talenta mereka. Perkembangan dan pertumbuhan pergaulan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, terlebih khusus anak-anak kami pada jenjang remaja dan pemuda. Tuhan, kami bersyukur bahwa beberapa hari ini kondisi sudah mulai membaik. Hamba serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan ingatkan mereka bahwa perkelahian itu adalah perbuatan yang membuat mereka susah. Perbuatan yang membuat orang tua susah.
bahkan lingkungan dan gereja ini Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, setiap anak-anak kami yang ingin merancangkan perkelahian, yang ingin merancangkan penyebaran narkoba di dalam jemaat kami ini, kami mohon Tuhan, Engkau bertindak dengan caramu, tangkaplah mereka dengan kuasa-Mu, ajarilah mereka supaya anak-anak kami ini bisa bertobat dan mereka tidak akan lagi mengulangi perbuatan mereka. Ya Allah, ya Tuhan kami berdoa menyerahkan orang tatua kami yang ada di dalam jemaat ini, baik yang sementara ini sakit di rumah-rumah maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan, kiranya Bapa senantiasa menjamah mereka, berikan kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa menyerahkan kondisi Bapak Els yang ada dalam pemulihan kesehatan. Tuhan berkati Bapak Els Haumahu, jamah kondisi tubuhnya, dan Tuhan mari dengan kuasa-Mu Engkau menyembuhkan Bapak kekasih kami dari sakit yang dialami. Begitu juga dengan Ibu Penatua Popi Was. Kami juga berdoa minta Tuhan jamah tubuh Ibu kekasih kami, khususnya bagian kaki beliau yang saat ini sakit. Tuhan mau berkati segala upaya yang dilakukan, dan Tuhan kuasa-Mu mau menyembuhkan Ibu kekasih kami, supaya kerinduan untuk tetap ada dan melayani Tuhan di dalam jemaat ini tetap dilakukan dengan sukacita. Kami berdoa menyerahkan pelayanan di dalam jemaat kami ini. Tuhan menyertai dan memberkati, bahkan lebih khusus pembangunan kedua rumah Tuhan, baik yang ada di RST Jamahan Kasih. Tuhan memberkati semua proses pembangunan renovasi gedung gereja ini. Mari Tuhan Engkau sediakan dana khususnya untuk pembuatan tehel gereja. Mari Bapa, kiranya Bapa mau sediakan berkat lewat tangan-tangan yang sudah memberi dan yang akan memberi. Tuhan menyertai dan memberkati. Bahkan pembangunan gedung gereja yang ada di sektor teratai, perencanaan khususnya pembuatan toreng gereja dan juga pagar gereja dan halaman gereja yang direncanakan akan dilakukan dalam bulan ini maupun bulan depan. Mari Tuhan, kami mohon Bapa kiranya menyertai dan memberkati perencanaan yang sudah dilakukan oleh panitia. Tuhan, kami masih membutuhkan juga dana. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya Tuhan akan mengulurkan tangan-Mu yang penuh berkat lewat tangan-tangan semua anak-anak Tuhan untuk memberi bagi pembangunan rumah-Mu ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Bapak Ibu yang dengan sukacita memberi untuk pembangunan kedua rumah Tuhan ini. Kami minta berkat Abraham, Ishak dan Yakub tetap ada dan tercurah. Berkat dari Yesus senantiasa ada di tengah-tengah kehidupan keluarga. Kami berdoa bagi pembangunan ini, banyak sekali tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Tapi Tuhan, kami percaya doa yang kami naikkan di hari kenaikan Tuhan Yesus ini, Tuhan akan mendengarkan, Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menolong kami, dan Tuhan akan menghalaukan segala tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Kami bersyukur vokal grup Kenanga, khususnya bapak-bapak, boleh memuji Tuhan di hari ini. Kiranya apa yang sudah dikumandangkan ini hanyalah untuk kepujian nama Tuhan. Hari ini juga Tuhan, dalam jemaat kami ada dalam duka cita.
di mana Tuhan berkenan memanggil orang tua kekasih Opalawa kembali ke sisi Tuhan. Mari Tuhan berikan kekuatan bagi kehidupan keluarga, semua anak-anak dan cucu-cucu, supaya lewat peristiwa yang Tuhan buat ini, keluarga dapat menerima dengan sukacita. Bahkan Tuhan, anak-anak yang sementara ini di luar Ambon, yang akan datang memberikan penghormatan terakhir bagi orang tua tercinta, hamba serahkan perjalanan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan prosesi ibadah pemakaman nanti, kami serahkan, biarlah Tuhan kiranya turut campur tangan dalam semua yang kami lakukan nanti dalam ibadah pemakaman. Ampuni segenap salah dan dosa almarhum. Biarlah Tuhan menyambut orang tua kekasih Opalawa di sisi-Mu dengan sukacita. Inilah doa syukur kami Bapa. Ampuni kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Jemaat, saya persilahkan berdiri dan mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 421 bait 1 dan 3. Yesus saja kawanku musafir. Yesus saja kawanku musafir, dengan Yesus jalanku senang, jalan dan tujuan dalam Dia, hati dan hidupku pun tenang, hati dan hidupku pun tenang. Harapanku dikala ku bangun, penjagaku jika ku rebah, penasihat pada persimpangan, penghiburku jika ku lelah, penghiburku jika ku lelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah naik ke sorga dan memberi kuasa kepada kita untuk melanjutkan misinya di tengah-tengah dunia. Pergilah dan jadilah saksi Kristus yang terus memberitakan kabar sukacita bagi semua orang di seluruh penjuru dunia. Janganlah takut dan gentar, sebab Roh-Nya yang akan meneguhkan, menyertai dan menuntun langkah-langkah hidup kita. Karena itu, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah janji penyertaan. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kamu damai sejahtera. Amin. Amin, amin.
Ibadah selesai. Shalom Bapak Ibu. Mari kita saat teduh. Bapak Ibu, selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.